Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Semua sehat ya? Puji Tuhan. Kalau semua sehat itu firman Tuhan mudah masuk dalam diri kita. Ya, karena tidak ada ganjalan-ganjalan. Biasanya ada yang tidak sehat karena memikirkan hutang ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kalau ada yang sakit, kita percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Pada hari Minggu kedua ini, Minggu Advent kedua maksud saya, gereja menampilkan satu sosok yang saya sebutkan tadi, Yohanes Pembaptis. Kalau yang punya nama Yohanes harus tahu ini ya, harus tahu siapa itu Yohanes, bagaimana dia, dan kalau perlu meneladani dia, dan kita juga semuanya. Yohanes Pembaptis dihadirkan Allah di dunia untuk satu misi khusus, satu tujuan khusus. Itulah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ini si Yohanes, sebenarnya hampir dia tidak lahir. Kenapa demikian? Karena orang tuanya sudah lanjut usia. Bapak Ibu saudara-saudari tahu siapa orang tua dari Yohanes Pembaptis? Elisabet dan Zakaria. Dikatakan bahwa mereka sudah usia lanjut, lalu kemudian Yohanes dikandung dan dilahirkan. Makanya dalam bahasa kita bisa dikatakan hampir Yohanes tidak lahir. Tapi karena Allah mau dia punya satu misi, makanya Yohanes dihadirkan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dan ternyata kedatangan Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan jauh tahun hari sebelumnya, yakni pada masa Yesaya. Dikatakan ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kenapa di padang gurun? Karena Yohanes tinggal di padang gurun. Kita tahu apa makanannya? Belalang dan madu hutan. Itu yang dia makan. Maka disebutlah bahwa ada suara mengaum-ngaum di padang gurun. Dan makanya lambang dari Injil Yohanes itu adalah singa bersayap. Ya, ini sedikit pengetahuan. Nah, Yohanes dihadirkan Allah untuk satu misi khusus, mempersiapkan jalan. Dan kita juga saat ini sedang menantikan Natal, kita diminta untuk mempersiapkan jalan. Kita yang mempersiapkan jalan. Ada sedikit kebalikan atau perbedaan dengan bacaan pertama. Bacaan pertama tadi sudah dibacakan dengan sangat bagus. Bukan bangsa Israel yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Terbalik, Tuhan yang menyiapkan jalan bagi Israel. Itu yang dibacakan dalam bacaan pertama. Saya bacakan ayatnya, dikatakan demikian. Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Bacaan pertama mengisahkan tentang bangsa Israel yang dipersiapkan jalan oleh Tuhan. Kebalikan dengan yang sekarang, yang Yohanes dengan kita sekarang. Nah, ada lagu, saya sebenarnya diminta oleh salah seorang organis untuk menyanyi, tapi saya tidak suka menyanyi dalam khotbah. Kalau dalam kamar mandi suka. Ya. Ada lagu yang bunyinya ratakan tanah bergelombang. Coba dilanjut. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbunlah jalan yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Banyak penyanyi di sini rupanya. Nah, itu lagu persis dengan bacaan kita hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Apa sih yang dimaksud dengan lubang dan bukit? Tadi pagi saya khotbah di Karyango, kebetulan saya kenal salah seorang kontraktor datang misa, akhirnya saya bilang, apakah kita semua dipanggil untuk jadi kontraktor ini, jalan? Untuk menimbun yang berlubang-lubang, untuk meratakan yang berbukit-bukit? Tentu tidak ya, itu pekerjaan yang punya pekerjaan. Kita semua dipanggil untuk menimbun lubang apa dan meratakan lubang apa. Nah, yang dimaksud dengan lubang dan bukit-bukit yang harus diratakan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, ini yang menjadi PR kita, yakni lubang dan bukit-bukit yang ada dalam diri kita, supaya Allah yang akan datang itu mulus masuk dalam hati kita. Apa sih lubang itu? Contoh, lubang-lubang itu misalnya kita masih punya luka kepada seseorang, kepada orang lain yang kita benci. Kenapa? Karena dia melukai saya, dia memfitnah saya misalnya. Dan lubang itu dalam hati kita selalu mengganjal karena kita belum bisa mengampuni dia. Itulah lubang yang dimaksud. Maka salah satu yang mau dituju selama masa Advent ini adalah timbun lubang-lubang kebencian itu. Lepaskan pengampunan pada orang-orang yang melukai dan menyakiti kita. Apalagi lubang yang lain. Lubang yang lain selain dari lubang ketidakmampuan untuk mengampuni dan kebencian, ya misalnya lubang-lubang kesombongan, atau mungkin lebih tepatnya bukit-bukit kesombongan. Misalnya orang tidak mau mengaku dosa. Kenapa tidak mau mengaku dosa? Selain malu karena pastornya, ada juga yang mengatakan, aduh saya nggak perlu mengaku dosa deh, langsung saja ke Tuhan. Ada kan yang berpikir begitu? Karena saya punya pengalaman, saya tanya kepada orang calon pengantin, sudah berapa lama tidak mengaku dosa? 20 tahun. Oh ya, kapan itu? Waktu komuni pertama. Rupanya ada orang punya pemahaman, oh saya bisa langsung kok mengaku dosa ke Tuhan. Saya harus mengatakan itu sebuah kesombongan. Itu bukit kesombongan yang harus diratakan. Siapakah kita yang dengan sombong mengatakan, oh saya bisa kok langsung berhadapan dengan Tuhan. Betapa kita berdosanya, lalu mau langsung berhadapan dengan Tuhan. Sebenarnya kita tidak pantas, meskipun Tuhan mengasihi kita. Nah kadang-kadang ada orang berpikir begitu, saya tidak perlu mengaku dosa kepada pastor, saya bisa langsung kepada Tuhan. Itu saya harus katakan, itu bukit kesombongan yang harus diratakan. Maka dalam masa Advent, singkirkan pemikiran-pemikiran seperti itu, mengaku dosalah. Nah, itu juga bukit-bukit kesombongan yang harus diratakan. Apalagi bukit dan lubang yang dalam hati kita yang bisa menghalangi Tuhan masuk, keegoisan. Kita mementingkan diri sendiri menjadi bukit dalam hati kita, sehingga jalan yang akan dilalui Tuhan untuk masuk hati kita itu menjadi terhalang. Apalagi iri hati, kedengkian. Nah itu semua yang dimaksud dengan lubang atau bukit yang harus diratakan selama masa Advent ini agar kita sungguh bisa menerima Tuhan dengan baik. Amin. Ya. Saya terkesan dengan Paus Benediktus ya, yang digantikan oleh Paus Fransiskus sekarang. Saya pernah baca artikel tentang beliau, rupanya 2 minggu sekali, beda ya, 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali atau 2 kali dalam 2 bulan, dia menerima pengakuan dosa kepada pastor bapak pengakuannya.
Saya sangat terkesan bagaimana seorang paus yang notabene dosanya mungkin tidak banyak dibanding dengan kita. Kira-kira apa sih dosanya paus ya? Bangun tidur, berdoa, misa, pergi ke kantor hanya sekitar situ saja bertemu dengan orang-orang, audiensi, mewartakan kabar baik, habis itu pulang ke kamarnya tidur. Beda dengan kita yang keluar dari rumah, ke jalan, ke pasar kita berbuat dosa. Bahkan dalam gereja pun kita berbuat dosa. Lihat gitu cewek yang di samping, kenapa rambutnya dikasih begitu? Iya. Lihat itu di sana, kenapa bajunya begitu? Iya. Bahkan di dalam gereja pun kita berbuat dosa. Dan kalau itu bertumpuk-tumpuk sampai 20 tahun, ya saya tidak tahu sebesar apa gunung yang harus diratakan itu. Iya. Paus sendiri, orang suci seperti itu, mengaku dosa 2 kali dalam 1 bulan. Mari kita juga mengakui dosa-dosa kita. Kami para imam pun juga mengaku dosa. Mahasiswa saya di UNM baru-baru bertanya dalam materi tentang sakramen tobat. Pastor, kalau pastor mengaku dosa kepada siapa? Saya bilang mau tahu aja deh. Pasti kita juga punya Bapa pengakuan yang kepadanya kita percaya bahwa Dia bisa memberikan kita nasihat-nasihat yang baik untuk pertumbuhan iman. Ini PR yang pertama bagi kita yang harus kita bawa pulang, yakni mempersiapkan jalan dalam hati kita, mengikis lubang-lubang dan bukit-bukit yang mengganggu kehadiran Tuhan dalam hati kita. Masih mau dilanjut khotbahnya? Sedikit lagi? Atau banyak lagi? Ya, sedikit lagi. PR yang kedua, 2 pesan hari ini. Yang kedua sekarang, yakni jadilah Yohanes Pembaptis di zaman now. Orang yang dibaptis, kita semua ini, waktu dibaptis pasti dikatakan pergilah kamu diutus. Orang yang dibaptis serta-merta diutus, pergi mewartakan. Nah, dengan demikian kita juga seperti Yohanes Pembaptis didatangkan Tuhan dalam dunia untuk misi-misi tertentu, untuk tujuan tertentu. Masing-masing dari kita, ya. Mungkin ada yang dikaruniai kecantikan itu untuk misi tertentu. Ada yang dikaruniai kelebihan bakat ini, bakat itu untuk misi tertentu. Setiap kita, setiap individu punya misi tertentu. Maka jadilah Yohanes Pembaptis yang mempunyai misi itu dan kemudian melaksanakan. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri apa misinya? Mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan cara apa? 1, membaptis orang. Yang kedua, mempertobatkan orang. Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah mengaku dosa pulang, ceritakan kepada orang bagaimana rasanya keluar dari kamar pengakuan. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana rasanya itu kita keluar dari kamar pengakuan, itu rasanya plong. Ceritakan itu kepada orang, dengan demikian mereka akan memahami dan kemudian mulai untuk bertobat. Dan dengan demikian Anda menjadi Yohanes Pembaptis di saat itu. Ceritakan pada orang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara-saudari. Ceritakan pada mereka. Lalu mereka akan melihat, oh betul, Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi, dan dengan demikian mudah-mudahan mereka bertobat, dan dengan demikian Anda menjadi Yohanes Pembaptis zaman now, mempertobatkan orang. Apalagi kalau Anda bisa mengajak orang-orang yang saat ini mungkin, yang dulu-dulu jarang ke gereja. Ada sedikit guyonan begini, kalau dekat Natal atau Paskah, itu gereja penuh. Nah, kok kenapa? Karena banyak bagian intel sudah mulai bermunculan. Kok intel? Iya, karena jarang kelihatan. Ketika ditanya, kok kamu jarang ke gereja? Oh iya, kami kan memang bagian intel, harus jarang kelihatan. Ya. Kalau Anda bisa mengajak orang lain untuk pergi ke gereja, hey bro, saudari, saudara, saya lihat kamu tidak pernah ke gereja, mari
di gereja. Dengan demikian Anda menjadi Yohanes Pembaptis yang baru, mempertobatkan orang. Hei kawan, kamu terlalu sibuk dengan urusan duniawimu. Ayo, minggu depan ada pengakuan dosa, kita pergi pengakuan dosa. Dengan demikian Anda menjadi Yohanes Pembaptis yang baru di zaman now. Maka mari hari ini kita pulang membawa 2 PR ini. Yang pertama, ratakan dan timbun hal-hal yang menghalangi kehadiran Tuhan dalam hati kita. Dan yang kedua, jadilah Yohanes Pembaptis zaman now. Tuhan memberkati. Amin.